Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Semoga sahabat Wahyu semuanya sehat dan diberikan umur yang panjang, yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah ridho. Insya Allah tema bincang bersama sahabat Wahyu kali ini kita akan mengambil judul terkait biaya sewa mobil upacara kemerdekaan di IKN, membahagiakan rakyat. Nah, namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu narasumber terbaik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wahyu, kabar baik. Wah, kita ini ternyata sebentar lagi akan melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan, Bang Rocky, yang ke-79. Tapi ada berita yang lagi-lagi ini membuat mungkin apa ini dahi kita berkernyit ya. Jadi Iya. pemerintah mengakui menyewa ratusan kendaraan, bahkan rencananya itu akan menyewa 1.000 kendaraan yang digunakan untuk upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Jadi armada yang disiapkan oleh Panpel Bidang Transportasi, Kemenhub dan OIKN juga Pemda setempat. Jumlahnya juga hanya sekitar 200-an paparnya, jauh dari 1.000 unit untuk sarana transportasi. Tapi yang disoroti di sini adalah di situ disebutkan harga sewa untuk mobil Alphard itu 25 juta per hari. Dan ini juga sudah diinformasikan kepada asosiasi rental mobil yang ada di Kalimantan. Nah, kira-kira apa yang Bang Rocky pikirkan ketika Indonesia dengan kondisi sekarang seperti ini, dengan kondisi yang ya bisa dibilang hutangnya besar, carut marut, tetapi untuk merayakan kemerdekaannya pemerintah mampu menyewa mobil Alphard dengan harga sewa itu 25 juta per hari, Bang Rocky. Apa tanggapan Bang Rocky dengan hal ini? Ya, yang pertama saya menyapa dulu kepada para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kabar buruk buat kita ini sebenarnya. Di saat, kita mendapat kabar tahun depan PPN kita pajaknya akan dinaikkan, ternyata uang pajak yang kita store selama ini atau dipakai selama ini, penggunaannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau kita lihat IKN, ini kan proyek yang sama sekali menurut saya, dampak buat masyarakatnya itu nyaris tidak ada. Dari Mmm, dulu kita protes tuh, kenapa APBN digunakan untuk IKN yang sebenarnya bisa untuk bangun sekolah jadi berapa sekolah, bangun rumah iya, sakit jadi berapa rumah sakit gitu. Artinya pembangunan IKN itu enggak perlu-perlu amat kita dengan ibu kota mmm, itu, buat gagah-gagahan saja. Dan ibu kota itu yang akan menikmati kan orang yang berkantor di sana, yaitu para pejabat gitu. Dan ini dipaksakan. Sudah begitu, ini dampaknya mulai nampak terasa ketika mau upacara 17-an atau upacara kemerdekaan. Ketika pindah ke sana, bisa dibayangkan Bung Wahyu, berapa tiket yang iya, bisa dibayar untuk biaya ke sana itu. Kalau mhm, selama ini misalnya dia, upacara di Istana Negara di Jakarta, itu mungkin, menteri-menteri cukup pakai mobil saja datang upacara iya, kan gitu. Hari ini mereka coba bayangkan ada berapa puluh menteri itu yang harus ke sana, tentu tidak menteri sendirian, menteri bersama ibunya atau istrinya, plus dayang-dayangnya kan, harus ada stafnya yang ikut tuh. Nah coba berapa itu biaya tiket ke sana? Berapa banyak yang harus dihabiskan oleh negara dan itu semua dibayar dengan pajak rakyat. Ini menurut saya pemborosan yang luar biasa. Dan ini adalah cara merayakan kemerdekaan yang megah tetapi di atas penderitaan rakyat. Jadi rakyat tidak merayakan, tidak merasakan merdeka itu. Yang merdeka mungkin tadi, pemilik rental mobil yang disewa dengan mahal, satu. Kemudian ya para pejabat lah yang menikmati bisa kalau kalau menteri ya ke sana terbang tentu dengan kelas apa, bisnis, mhm, VVIP dan seterusnya. Belum lagi dia mengundang pejabat-pejabat atau nanti dia undang lagi, apa, pejabat-pejabat apa yang diperlukan, apa, yang terkait misalnya. Ada kedutaan, ada kedutaan negara sahabat, ada apa, petugas, paskibrakanya, kan berapa banyak harus dikirim ke sana itu. Dan semua itu biaya, dan biaya itu keluarnya adalah dari beban rakyat.
Jadi ini menurut saya pemborosan yang luar biasa. Dari awal pembangunannya IKN ini kita sudah kritik habis-habisan, toh terus dilaksanakan terus seolah-olah Hmm. tidak mau mendengar kritik. Kemudian efeknya kebijakan membuat upacara 17-an di IKN itu jelas sekali menghabiskan dana yang jauh lebih besar daripada kalau dia melaksanakan di Jakarta. Yang ketiga, dana yang digunakan untuk memperingati kemerdekaan, berpesta meriah di sana, itu kalau digunakan untuk masyarakat tentu akan lebih bermanfaat. Hmm. Harusnya kita bikinlah sehari misalnya hari kemerdekaan itu seluruh masyarakat bisa menikmati makan gratis, bepergian gratis, tiket gratis, kemana-mana gratis misalnya, itu baru merasa Hmm. merdeka. Jadi satu hari itu rakyat diberikan free semua, dilayani oleh negara. Kalau itu yang dilakukan mungkin masih terasa nikmat. Nah ini kan rakyat dibebani pajak tapi yang menikmati hanya segelintir orang. Dan juga mungkin para pembisnis, pengusaha rental dan seterusnya. Nah ini yang perlu dikritik, saya pikir tidak tepat ya, sampai menyewa mobil seperti itu. Itu kan muncul ketika, kritik publik muncul, baru ditanggapi oleh istana gitu. Kalau enggak mungkin lewat aja terus itu. Nah, kan baru tahu ternyata sewa mobil Alphard sampai harga 25 juta per hari. Nah, kita bisa bayangkan kalau 1 minggu di sana berapa biayanya, bisa beli mobil Kijang baru. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau dia Baik. sewa Alphard berapa biji, wah kalikan berapa anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara dan itu uang rakyat yang diambil dari pajak rakyat dengan memeras keringat rakyat. Hmm. Baik, sebenarnya kenapa, kebijakan ini diambil Bang Rocky? Banyak masyarakat bertanya gitu dengan, apa yang Bang Rocky sebutkan tadi sebenarnya itu diambil dari pajak, rakyat kita saat ini masih, ya masih menderita, masih serba kekurangan, lowongan pekerjaan susah, mencari pekerjaan susah, kemiskinan meningkat. Nah, tapi, justru pemerintah melakukan upacara di sana dan ya dari awal ini adalah, indikasinya sangat dipaksakan gitu kan. Karena kita ketahui beberapa bulan atau, belakangan, presiden sendiri menyatakan bahwa, belum jadi, belum siap, nah gitu kan. Tapi ternyata tetap dilaksanakan dan, mirisnya lagi mereka melakukan ini dengan, istilahnya foya-foya begitu Bang Rocky. Kira-kira Ya, kenapa kebijakan yang, seperti ini diambil? Apakah memang hanya ingin membahagiakan pihak-pihak di atas, ingin menunjukkan kepada rakyatnya bahwa kami yang di atas ini bahagia mungkin Bang Rocky? ya ini cara berpikir ya, cara berpikir lagi-lagi cara berpikir penguasa yang tidak memikirkan perasaan rakyatnya. Coba dibayangkan, dengan, menggelar upacara yang biayanya begitu mahal padahal itu pakai uang rakyat. Hmm. Sementara rakyat tidak bisa melakukan kenikmatan kemerdekaan itu, banyak yang di-PHK, banyak Hmm. yang tidak mendapatkan layanan kesehatan dengan baik, tidak mendapatkan layanan pendidikan dengan baik. Sementara uang yang diperas dari pajak rakyat itu digunakan untuk biaya-biaya seperti itu gitu. Hmm. Bahkan saya sebutkan tadi pembangunan IKN itu sendiri bermasalah gitu, karena, menggunakan biaya yang begitu besar yang sebenarnya tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat langsung, secara langsung. Dananya yang menempati kan nggak mungkin rakyat menempati itu. Beda kalau IKN itu dibangun jadi pasar rakyat kan banyak rakyat yang bisa datang ke situ. Nah, kalau IKN ini kan tidak semua rakyat bisa ke sana gitu, apalagi biaya ke sananya begitu mahal. Nah, ini cara berpikir menurut saya yang tidak pro kepada rakyat, sehingga kebijakan yang diambil juga tidak pro rakyat. Bahkan, menganggap, murah-murah saja itu dengan biaya seperti itu gitu. Nah, itu kan menurut saya udah jauh sekali antara apa, cara berpikir, penguasa dengan rakyatnya dan tidak pernah memikirkan perasaan rakyatnya bagaimana kehidupan yang susah dibawa dengan banyaknya PHK, banyaknya orang yang nganggur, bahkan banyak Gen Z yang tidak melanjutkan sekolah gitu. Dan coba bayangkan itu tadi saya sebutkan, seandainya biaya untuk bangun IKN itu dipakai untuk membangun sarana sekolah, itu udah berapa sekolah yang Hmm. terbangun, berapa sarana kesehatan yang terbangun. Nah, itu menunjukkan bahwa memang, cara berpikirnya tidak pro kepada
pelayanan rakyat, tetapi memang ada untuk gagah-gagahan. Jadi saya katakan IKN ini untuk gagah-gagahan dan ambisi penguasa, dalam hal ini mungkin ya pribadi presiden yang ingin memberikan catatan sejarah bahwa dia ya yang upacara 17-an pertama di IKN itu di akhir masa jabatannya. Mungkin dia ingin dikenang itu. Ya, Tapi satu sisi dikenang oleh rakyat sangat tega kepada rakyatnya, dengan menggunakan anggaran rakyat yang di atas penderitaan rakyat, bahkan dengan hutang segala macamnya itu. Nah itu cara berpikir dari, persoalannya di situ, Bung Wahyu. baik baik, saya juga ada tambahan berita bahwa ada beberapa guru yang, dia merekam, kondisinya di NTT, kalau tidak salah di ND, mereka mengatakan bahwa gaji guru honor di sana itu 250.000 per bulan, Bang Rocky. Coba kita bandingkan dengan apa yang dilakukan pemerintah dan, apa yang terjadi dengan masyarakat kita, khususnya mungkin ini tidak hanya di NTT, bahkan hampir di seluruh pelosok daerah ya. Nah itu, bagaimana Bang Rocky agar, hal ini bisa, apa ya, menjadikan pemerintah ini mau sedikit berempati, Bang Rocky? Ya bisa kita bayangkanlah, guru yang ingin mencerdaskan bangsa ini dihargai dengan seperti itu, Hmm. dengan honor yang murah, bahkan konon juga tidak lancar itu biasanya terlambat-terlambat juga bayarnya itu. Nah itu. Dirapel 6 bulan sekali. Dirapel kadang-kadang. Itu kan menyedihkan itu. Di satu sisi kita disodori bahwa betapa megahnya mereka membuat acara, betapa mahalnya buat acara yang bermegah-megahan, Hmm, tidak pernah memikirkan nasib rakyatnya. Nah itu, apa bedanya pemerintah yang memimpin rakyatnya sendiri dengan pemerintahan kolonial? hmm, Dan saya juga berpikir dengan beberapa teman itu berdiskusi, apakah cara merayakan hari kemerdekaan itu dengan membuat upacara seperti itu, gitu. Ada nggak dalam sejarah-sejarah itu cara merayakan hari kemerdekaan itu harus dengan upacara? Bukankah upacara itu tradisi militer atau iya, yang memang apa, dibuat untuk kebanggaan-kebanggaan dan memang, menunjukkan menang perang ataupun iya, keberhasilan. Nah, kita menang perang sama siapa gitu. hmm, Nah, jadi, menurut saya yang tunjukkan itu justru kemegahan-kemegahan atau kemewahan-kemewahan di atas penderitaan rakyat. Kalaulah rakyat ini sudah merdeka semua, dalam konteks pendidikannya baik, kesehatannya baik, guru tadi dibayar dengan layak misalnya, hmm, rakyatnya juga pendapatannya bagus, nggak apa-apalah kalian bermegah-megahan pindah ibu kota ke mana-mana terserahlah, tapi coba lihat rakyatnya itu. Sekolahnya aja ada yang mau rubuh, ada hmm, juga yang tidak ada gurunya. Saya kemarin ke pelosok Papua itu saya tanya, "Ini sekolah aktif nggak?" "Nggak aktif." Rumputnya sudah tinggi, nggak ada gurunya yang datang, datang sesekali hmm. saja guru. Ya kita bisa maklumi gimana dia mau datang, honornya kalau kita bilang berapa honornya, biaya transportnya berapa dan seterusnya. Jadi memang ini apa ya, cara berpikir yang apa, tidak pro kepada rakyat. Jadi dengan begitu kita bisa menilai rejim Pak Jokowi ini memang ingin memberikan catatan kemegahan bagi mereka dan kroni-kroninya, ingin dicatat dalam sejarah, tetapi tidak peduli dengan rakyatnya yang begitu susah, diperas dengan pajak dan bahkan, dengan utang yang begitu besar, diwariskan kepada, rakyat kita nantinya. Baik, Bang Roky ada pertanyaan agak ya mungkin apabila misalkan gini Bang Roky, apakah memang jika upacara ini misalkan upacara ini tidak dilakukan dan mungkin ya uang yang ada ataupun, yang apa, dana yang seharusnya digunakan untuk upacara itu digunakan mungkin untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, apakah itu bisa dilakukan Bang Roky sebenarnya? Artinya negara tidak perlu melakukan upacara, mungkin upacara pun ya dengan cara yang sangat sederhana karena memang kondisi Indonesia ini kan sedang, banyak masalah gitu kan, masyarakatnya juga sedang dirundung banyak masalah. Apakah bisa dilakukan secara sangat sederhana dan uang itu bisa digunakan untuk yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, Bang Roky? Saya tuh apa, mengajak orang berpikir esensi dari merayakan kemerdekaan itu apa? Kan bersyukur Hmm, bahwa kita sudah merdeka. Berarti caranya merayakan itu harus dengan tasyakuran mestinya gitu. Bersyukur. Cara bersyukur apa ya? Kalau dalam Islam itu bersyukur itu ngundang orang dikasih makan, undang ya, orang dihadiahi gitu.
Nah, mestinya negara gitu ya, kalau memang ingin menyelenggarakan syukuran atas kemerdekaan, buatlah doa bersama atau istighosah di lapangan besar itu sambil makan bareng gitu ya, Hmm. ditanggung oleh negara. Masyarakat semua boleh makan di situ misalnya itu. Silakan. Nah, kalaupun di istana tidak cukup, buatlah di beberapa tempat, yang artinya hari itu semua masyarakat bisa merasakan kemerdekaannya gitu, Hmm. bisa merasakan kebahagiaannya gitu. Jadi jangan hanya yang bahagia yang pejabat aja gitu. Hmm. Nah, itu kalau dalam Islam kan dicontohkan ya, misalnya ada hari raya Idul Fitri misalnya gitu. Di hari raya Idul Fitri itu semua orang harus berbahagia, bahkan semua orang, yang apa, hidup di hari itu dia wajib mengeluarkan zakat dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima kan gitu. Jadi semua orang hari itu harus bisa bergembira, bisa makan dengan nyaman hari. Nah, ini kemerdekaan kita kalau memang mau dirayakan tidak dengan upacara, saya pikir itu lebih tepat dengan syukuran. Bersyukurlah kita misalnya malam tahlilan atau malam baca Yasin atau malam berdoa bersama, entah yang agama lain juga berdoa bersama di mana terserah. Kemudian ada syukuran makan bersama dengan semua masyarakat yang ada di situ. Itu menandakan masyarakat kita merasakan, oh betul-betul ini hari kemerdekaan kita. Nah, saya pikir ini kan persoalan cara ya. Cara mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah dengan tasyakuran, semua masyarakat bisa menikmatinya. Oke lah kalau misalnya di kalangan militer ada yang pengen upacara, ya biarkan upacara bendera dia. Nah, tapi masyarakat yang tidak bisa upacara bendera kasih makan gitu. Kasih bisa bersyukur, bisa merayakannya. Nah, saya pikir cara-cara ini yang bisa dinikmati oleh masyarakat sehingga masyarakat itu merasakan bahwa, oh ada loh kehadiran pemerintah yang memperhatikan kita di hari kemerdekaan, misalnya gitu. Jangan di hari Ya. kemerdekaan juga yang yang tidak bisa makan, masih memulung, itu dia harus memulung dulu baru bisa makan. Itu kan kapan merdekanya gitu. Minimal hari ini di hari kemerdekaan para pemulung tidak perlu mulung, dia dapat jatah makan misalnya gitu, atau makan bersama diundang di mana gitu kan. Itu semua jadi semua warga negara egaliter. Saya pikir itu coba cara-cara berpikir ini, dirubah paradigmanya. Jadi kemerdekaan itu ya tentu merayakannya dengan rasa bersyukur, tasakuran kepada Allah karena memberikan nikmat kemerdekaan. Kalau dalam konstitusi kan di pembukaan itu disebutnya atas berkat rahmat Allah kan gitu kira-kira. Ya dengan kemerdekaan itu karena rahmat Allah ya disyukurilah. Disyukuri apa? Itulah dengan perayaan itu memberi makan. Di hal yang lain apa? Disyukuri dengan taat kepada Allah dengan aturan-aturannya. Itu juga wujud syukur. Jadi wujud syukur itu bisa dengan ucapan, dengan ketaatan, dan juga dengan bersedekah. Saya pikir di situ, Bung Wahyu. Baik, Bang Rocky. Sebenarnya bisa banyak hal yang lebih bermanfaat yang bisa dilakukan negara untuk ya setidaknya memberikan kebahagiaan pada rakyatnya, bukan justru membebani. Baik, pertanyaan terakhir Bang Rocky. Sebenarnya dalam pandangan Islam bagaimana terkait perayaan kemerdekaan suatu negara itu? Apakah memang harus dirayakan sangat meriah gitu? Atau bagaimana tadi? Atau dengan bersyukur tadi? Bagaimana Bang Rocky? Ya, kalau ini kan cara orang merayakan suatu kebahagiaan itu ekspresinya macam-macam. Kalau di kalangan militer mungkin dengan upacara militer. Kalau Iya. di kalangan di kalangan artis mungkin dengan, bernyanyi dan seterusnya gitu ya. Hmm. Di kalangan masyarakat umum tentu yang bisa berkumpul bersama untuk merayakan itu misalnya. Dan tentu yang orang tahu yang namanya, perayaan itu kan biasa ya ada makannya, ada kegembiraannya dan seterusnya. Ya nggak apa-apa misalnya dari kalangan artis pingin menyanyi silahkan, dari kalangan militer pingin upacara silahkan. Tapi bagi masyarakat umum yang tidak ngerti upacara, tidak bisa nyanyi, ya dia harus difasilitasilah supaya semua masyarakat tuh bisa, berbahagia di hari kemerdekaannya atau minimal bisa bersyukur bahwa, "Oh, begini dong upacara kemerdekaan kita atau perayaan kemerdekaan kita itu begini rasanya," gitu. Jadi hari ini yang memulung tidak harus memulung sudah bisa dapat makanan, itu merdeka dia. Jangan hari ini harus memulung dulu baru makan. Nah ini yang perlu kita syukuri. Nah dalam Islam itu apa, eee, setiap nikmat Allah itu harus disyukuri. Cara mensyukurinya apa? Dengan lisan mengucapkan alhamdulillah,
dan juga dengan bersyukur, dengan ucapan, kemudian dengan, amal atau perbuatan diwujudkan dengan tadi, eee, berderma atau bersedekah kepada siapa saja, itu wujud bersyukur. Makanya kalau kita bilang syukuran, itu biasa mengundang orang untuk makan-makan. Nah, yang tidak kalah pentingnya, wujud syukur itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan aturan-aturannya yang Allah perintahkan. Artinya tidak berbuat maksiat, tidak berbuat kezaliman, itu yang wujud syukur. Nah, negara juga begitu, pemerintah ini, dia harus bersyukur. Wujud syukurnya apa? Ya melayani rakyat dengan baik, memberi pelayanan yang baik, bahkan kalau perlu masyarakat bisa diberikan, kenikmatan atau kebahagiaan. Jangan bahagia sendiri pemimpin-pemimpinnya. Kemudian ya tentu dengan ketaatan tadi. Taat Mhm. kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat zalim kepada rakyat, tidak berbuat zalim kepada lingkungan, dan seterusnya. Saya pikir itu yang butuh kita refleksikan di hari kemerdekaan daripada ribut ngurusin upacara IKN di yang tempat belum siap, mau nyewa mobil sekian ratus atau bahkan seribuan gitu, dengan biaya yang begitu luar biasa yang tidak diminati oleh rakyat. Saya pikir itu, terjadi ketimpangan yang luar biasa, kesenjangan yang luar biasa, dan kezaliman di tengah-tengah rakyat yang sedang susah. Gitu Bung Wahyu. Baik baik Bang Rocky, Masya Allah, luar biasa. Baik Bang Rocky, sepertinya, waktu kita terbatas ini, sebelum kita tutup terkait, rencana pemerintah untuk menyewa mobil, untuk melakukan perayaan kemerdekaan di IKN dengan harga sewa yang sangat fantastis ini, kira-kira apa closing statement yang akan Bang Rocky berikan? Satu, bahwa perayaan kalaulah mereka ingin merayakan di IKN, buat sesederhana mungkin, semurah mungkin dan diumumkan kepada rakyat bahwa kami hanya menggunakan dana sekianlah. Sisanya bagi-bagi ke rakyat untuk bikin pesta rakyat atau bikin makan bersama bagi rakyat, bersyukur untuk rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, ndak usahlah sewa mobil mahal-mahal itu. Dan dikurangi saja orang yang berangkat ke sana, Mmm, perwakilan saja kalau memang sudah diniatkan untuk upacara di sana, jadi tidak menghabiskan anggaran dari rakyat yang begitu besar. Uangnya alihkan bagi rakyat, itu kalau memang masih memikirkan nasib rakyat. Kalau memang mmm. ini juga tidak bisa, ya kita mau bilang apa lagi. Itulah catatan terakhir dari rejim yang tidak peduli dengan rakyat, kalau memang mereka ingin dicatat seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Voice semua, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan, podcast kali ini atau, bincang-bincang santai saya dengan Bang Rocky bisa menambah, pengetahuan, juga menambah, keinginan kita untuk berdakwah atau menyampaikan kebenaran. Dan kepada Bang Rocky, kami ucapkan juga terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nasihat ini bisa didengar oleh, orang-orang di atas, oleh pemerintah, sehingga tidak menghambur-hamburkan, uang negara untuk, hanya untuk berpesta yang tidak berdampak, positif terhadap, kebutuhan masyarakat banyak. Baik, saya undur diri, Wahyu Tomo, dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.